tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk semua anak-anak mohon untuk berdiri ya. Nyanyian tepuk tangan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta sah, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai, anak-anak silahkan duduk. Nah, ibu akan presensi. Coba kalian lihat kanan kiri teman kalian siapa yang tidak masuk hari ini. Mana Umpia? Sakit. Oh iya. Didoain ya, semoga temannya cepat sembuh. Amin. Nah, coba kalian amati gambar ini. Apakah gambar apa? Garuda Pancasila. Betul. Itu adalah gambar Garuda Pancasila. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu memahami kronologi Pancasila atau sejarah Pancasila. Nah, sejarah Pancasila itu lahirnya pada tanggal berapa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Nak Feni. 1 Betul sekali. Jadi, pada tanggal 1 Juni 1945 itu dalam sidang BPUPKI, IR Soekarno menyampaikan pidatonya yang mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidato tersebut, ia memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian mengamati dan menyimaknya ya.
Jepang berjanji akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Namun, satu hal harus kalian paham, bahwa walaupun BPUPK dibentuk oleh Jepang, tetapi badan ini lebih banyak bekerja atas inisiatif para tokoh pahlawan Indonesia. BPUPK diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat, wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichibagase Yoshio. Anggota BPUPK diantaranya ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Maria Ulfa Santoso, dan ada Raden Siti Sukartina. Para tokoh pahlawan bangsa ini membahas dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Beliau memberikan penjelasan tentang Pancasila, yakni bahwa Pancasila itu terdiri dari kata panca dan sila. Apakah anak-anakku tercinta ada yang tahu artinya? Saya guru. Silakan, Mbak. Kata panca berarti 5. Kata sila artinya dasar atau fondasi. Pancasila berarti 5 dasar. Tepat sekali bilang. Negara Indonesia berdiri kuat karena memiliki dasar Pancasila. Konsep dari Insinyur Soekarno ini disetujui oleh semua peserta sidang BPUPK. Maka, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kelima sila Pancasila apa diusulkan juga guru? Kelima sila Pancasila lahir melalui proses juga, Andra. Usulan Soekarno ini dirumuskan oleh tim kecil yang dibentuk oleh BPUPK. Sidang demi sidang dilakukan oleh tim kecil ini. Perbedaan pendapat banyak terjadi dalam proses ini. Namun akhirnya terjadi kesepakatan. 5 nilai dasar Pancasila dituangkan dalam dokumen bernama Piagam Jakarta. Setelah memiliki dasar negara, bangsa Indonesia semakin percaya diri dalam menyatakan kemerdekaannya. Pada 17 Agustus 1945, tanpa persetujuan Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aku merinding dengarnya. Aku juga terharu. Aku mengadakan itu ada di sana. Semua orang pasti enak bilang. Tentu saja, kemerdekaan Indonesia baik karena peran seluruh bangsa. Indonesia bukan hanya milik satu golongan. Kesadaran ini diakomodasi oleh para tokoh bangsa dengan mengubah sila pertama Pancasila pada dokumen Piagam Jakarta. Kenapa itu bang guru? Tadi anak guru sudah disepakati. Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila ini diganti dengan pertimbangan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia yang memiliki keyakinan beragama. Saya hafal sila pertama Pancasila guru. Ketuhanan yang Maha Esa. Tepat sekali bilang. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar beberapa hal. Para tokoh bangsa saat itu rela mengesampingkan kepentingan individu dan golongan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Guru, saya pada semua sila Pancasila ada juga di buku 45. Jadi itu tadi video pembelajaran tentang sejarah kronologi Pancasila. Nah sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang.
Ibu akan membagikan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nah, di kerjaannya per kelompok, Ibu beri waktu 10 menit. Sudah, Bu. Sebentar ya. Ibu juga di sini mempunyai bahan ajar mengenai kronologi sejarah Pancasila. Terus apa? Nah, BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945, dipimpin oleh Rajeman Widoningrat, seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jumlah anggotanya yaitu 69 orang, terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, serta wakil Jepang pada tanggal 28 Mei 1945. Dalam peresmian itu, bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersama. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih. BPUPK mulai bersidang pertama BPUPK ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soekarno, dan Ir. Soekarno. Nah, di situ ada 5 dasar rumusan Pancasila dari masing-masing tokoh tersebut, yaitu ada M.R. Muhammad Yamin, Soekarno, dan juga Ir. Soekarno. Apakah ada yang tidak paham bisa ditanyakan untuk pengerjaan LKPD-nya. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, kalau gitu dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Untuk kegiatan 1 silahkan maju. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur seperti persatuan dan toleransi. Betul sekali, tepuk tangan buat sekarang untuk kegiatan
ada tokohnya Muhammad Yamin. Tanggal 29 Mei 1945. Rumusan dasar negaranya yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada gambar Muhammad Hatta. Tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dasar negaranya yang pertama, Piagam Jakarta. Yang kedua, membentuk panitia. 9. Ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga ada fotonya Insinyur Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negaranya kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berisi berkebudayaan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustazah Putri. Sekarang untuk kegiatan 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan kita. Yang pertama, sidang Ketua PKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan di Gedung Chow Saniin atau sekarang Gedung Pancasila Jakarta. Yang kedua ada pidato Soekarno. Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Terus yang ketiga, sidang PPKI adalah sidang penting yang berlangsung sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Sekali tepuk tangan ya buat kalian sintet semua jawabnya benar. Nah sekarang ibu akan memberikan kalian penguatan dari apa yang kalian kerjakan itu. Jadi kalian itu memahami sejarah kronologi Pancasila itu untuk mengetahui identitas bangsa, menghargai perjuangan pendiri bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, sekarang selanjutnya ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian paham pada materi hari ini. Ini secara individu ya. Waktunya 5 menit cukup? Cukup? Cukup. Belum. Susah ini. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh. Gak boleh nyontoh, gak boleh nyontek pada temennya. Kerjaan individu. Sudah Bu. Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan ya. Nah sekarang ibu akan mengkoreksi hasil lembar evaluasi kalian. Nah ternyata ada satu yang remedial dan buatnya mendapatkan nilai yang bagus, yaitu soal pengayaan. Jadi karena tadi tidak bisa menjawab soalnya, ibu beri waktu 5 menit. Sudah ibu. Oke, bisa dikumpulkan ya. Ibu ambil. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik. Apakah kalian paham pada materi hari ini? Paham. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo siapa? Saya Bu. Ayo nak ini. Belajar
Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin Nak Yuli. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, akan baiknya kita melakukan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak atas waktunya. Jangan lupa ya kalian belajar di rumah, tetap semangat sekolahnya. Wassalamualaikum